sekarang mereka berada di dalam kehabisasaan tiada akhir. Yakinlah cintaku tetap utuh kepadamu. Aku telah berjanji. Bilar dan kerasnya ibu kota. Chapter ketiga. Bagian ketiga. Bilar jatuh pingsan di musala itu. Cinta sejati 24 Bilar. Karangan Umar bin Khattab. Coba diam sejenak, beri aku kesempatan untuk mengatakan yang ada di hati. Sebuah keterbatasan akan menjadi bintang yang hidup di dalam pemikiran. Hempasan air di batu karang yang sangat kuat tetap akan merontokkan sendi-sendinya. Namun, dia tetaplah batu karang. Jikalau ada cahaya bintang di balik kabut yang pekat, pasti akan samar bersinar membayangi kepekatan malam. Aku ini seperti orang yang buta, berjalan tanpa lentera di dalam hutan yang lebat, terombang-ambing dalam hitamnya pandangan mata hati. Seandainya masih ada kilatan cahaya bintang, mungkin aku akan keluar menuju ke sana. Jauh atau dekat, suatu saat akan aku lampaui batasan hampa. Jangan pernah kau katakan tidak. 02.00. 2 jam telah berlalu dari tengah hari. Bilar dan kakak terus berjalan telusuri jalan ibu kota menuju arah timur matahari terbit. Mereka telah bertanya sana dan sini di mana arah Mampang Perapatan, dan arah itulah yang mereka tempuh. Tenggorokan sudah sangat kering, badan sudah sangat terasa lelah, tetapi semangat mereka untuk bertahan masih sangat kuat mengalahkan fisik mereka. Telah berjanji. Menyusuri gedung-gedung yang menjulang tinggi, trotoar demi trotoar, warung dan kedai, pangkalan ojek, simpang dan gang, beberapa kali terhenti di halte bus sekedar melepas penat di badan. Terus berjalan di tepian jalan raya, melewati ratusan warung nasi. Terus berjalan dan belok kiri di Indomaret Ciputat Raya 4, belok kanan di Jalan Pondok Pinang 6, melewati mall nan megah bernama Pondok Indah Mall. Berhenti lagi di simpang Jalan Radio Dalam Raya, melewati kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Dan 2 jam sudah berjalan, hingga dari kejauhan nampak sudah gedung Trans TV di Jalan Tandian Mampang Perapatan. Penat di badan terasa hilang. Tenggorokan yang haus juga telah terobati dengan meminta air minum di warung-warung yang mereka lewati. Hanya saja lapar masih mendera mereka, karena mereka berharap bisa makan setelah bertemu dengan kawan abang kakak yang berada di Gang Swadaya Mampang Perapatan. Setelah berapa menit duduk di seberang jalan gedung Trans TV, maka mereka mulai melangkah lagi ke arah selatan gedung itu untuk menuju Gang Swadaya. Hati mereka sekarang mulai tenang dan semangat makin bertambah. Menjaga dirimu sampai Tidak berapa lama berjalan setelah melewati sebuah musola yang kalau tidak salah namanya Musola Al-Islah. Di sebelah kiri tertulis Gang Swadaya. Bilar dan kakak saling menunjuk dengan perasaan yang sangat senang dengan senyum yang terbuka lebar. Berjalan masuk ke dalam gang yang hanya sebesar kira-kira 1 meter. Kakak mulai bertanya di rumah pertama sebelah kiri. "Sepertinya banyak rumah kontrakan ya kak?" ucap Bilar ke kakak. "Iya Lar, biar aku saja yang nanya," jawab kakak. esok pagi matahari. Satu demi satu rumah telah ditanya oleh kakak, sampai akhirnya ada sebuah warung kecil di sebelah kanan dalam Gang Swadaya itu. Mereka bertanya, "Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum," ucap Bilar. "Waalaikumsalam," jawab ibu-ibu parubaya dari kejauhan sambil tergesa-gesa memasang mukenanya. Mendekat ke Bilar dan kakak sembari bertanya, "Ngomong-ngomong ente siapa ya? Jenengan nyak baru ngeliat?" tanya ibu-ibu yang sepertinya orang Betawi dilihat dari logatnya. "Saya kakak Bu, dan teman saya Bilar. Kami dari kampung mau temui Abang Henry yang katanya tinggal di Gang Swadaya ini Bu," jawab kakak sambil tersenyum.
Henry, ucap ibu itu sambil berpikir. Oh, yang badannya besar, rambutnya panjang ya? Brewokan? Iya bu, jawab kakak semangat. Kalau nggak salah, semalam Pak RT bilangnya dia pulang kampung. Emaknya meninggal. Kebetulan dia kan orang kerja sama Pak RT, jawab si ibu yakin. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, jawab Bilar dan kakak serentak. Belum tahu juga nyak kapan dia mau balik, tambah si ibu. Mendengar perkataan ibu itu, kakak terhenyak. Perasaan sedih mendengar kabar orang tua dari kawan abangnya meninggal. Ditambah lagi Henry sudah pulang kampung 1 hari yang lalu. Berarti mereka pasti berpapasan di jalan. Tapi gimana lagi? Bilar termenung melihat kakak sembari merangkul pundak kakak sembari berkata, "Ayo kita jalan kah?" ucap Bilar. "Mau kemana lagi, Lar? Aku lelah dan aku lapar," jawab kakak pasrah. "Di depan tadi kan ada musola. Waktu sudah hampir asar. Kita sholat asar dulu dan istirahat sebentar. Baru habis itu kita pikirkan mau kemana. Tenangkan pikiran dulu kak. Kita mengadu saja kepada Allah," ucap Bilar menyemangati kakak. "15.10 Lantunan azan dari musala Al-Islah telah berkumandang. Bilar dan kakak bersandar duduk di luar musala yang teras keramiknya cukup sejuk untuk mendinginkan pikiran mereka. Bilar dan kakak tak lagi berbicara. Terdengar sayup sampai ke telinga kakak Bilar sedang melantunkan selawatan. Sesekali terdiam menjawab azan yang dikumandangkan garin musala. Dan selesai azan berkumandang, mereka masuk ke dalam musala itu, yang di dalamnya sudah dingin dengan kipas besar dalam musala itu. Solat sunat 2 rakaat dan disambung dengan solat asar berjamaah. Allahu Akbar. Setelah selesai solat, Bilar dan kakak berdoa kepada Allah. Kakak hanya berdoa di dalam hati, tetapi Bilar sampai merintih sembari menangis. "Ya Allah, aku telah di sini. Pesan Bunda telah aku tunaikan. Sekarang aku berada di dalam keputusasaan, ya Allah. Berharap ada tempat bersandar di sini, tapi ternyata Engkau juga memberikan cobaan kepada dia. Aku tidak tahu lagi mau kemana, ya Allah. Sekarang aku menyerah. Aku serahkan kepadamu semuanya nasib ini, ya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Engkau pernah berkata, ya Allah, wa iza khalal abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Engkau juga akan menjawab di saat itu, akan mengabulkan semua permintaan hambamu yang meminta kepadamu. Dan sekarang aku telah sangat amat memohon dan meminta kepadamu, ya Allah." Qala Allahu azza wa jal, qala Allahu azza wa jal, "Astajibna ya Allah, astajibna ya Allah, astajibna ya Allah." Jawablah ya Allah, jawablah ya Allah, jawablah ya Allah. Rintihan Bilar sangat memilukan suasana di asar itu. Kakak menjadi menangis, mendatangi Bilar dan saling berangkulan keluar musola itu. Kembali duduk di teras luar musola, dan Bilar jatuh pingsan di musola itu. Kepadamu Tuhan, dengan bismillah ku Saksikan Cinta Sejati 24 Bilar bagian ke-12 pada video selanjutnya. Salam manis, terima kasih. Ku tadahkan tanganku kepadamu, bismillah. Ampunilah dosa-dosaku ini, bismillah. Hanya kepadamu